Gabriel terus berjalan mengikuti langkah kaki Gea. Gadis itu terlihat sangat senang. Terlihat dari raut wajahnya yang penuh akan senyuman. Sesekali Gabriel meliriknya, mendapati senyuman semanis madu Gea yang sepertinya menular pada bibirnya. Pria itu sadar dan dia tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba bibirnya tertarik membentuk segaris senyum hanya dengan melihat senyuman seorang Gea. Pandangannya kembali jatuh pada barang belanjaan yang masih Gea bawa sejak keluar toko pakaian tadi. Begitu banyak dan besar. Jadi Gabriel mengambilnya dengan sedikit kencang, menghasilkan tatapan terkejut Gea yang segera berubah menjadi tatapan bingung. Gabriel membenarkan letak barang-barang dalam tangannya, lalu mulai menatap Gea yang masih memandangnya dengan bingung dan sedikit takut. Kenapa? Gea menggeleng lucu. Tidak, hanya terkejut saja. Suaranya terdengar sedikit goyang itu membuat Gabriel terkekeh dan Gea menganga. Bosnya tertawa. Catat, bosnya bisa tertawa juga ternyata. Dan Gea baru tahu tentang ini. Kenapa dengan wajahmu, Gea? Sungguh, wajah polos serta terkejut milik Gea benar-benar bisa membuatnya susah payah menahan tawa. Gabriel baru tahu bahwa sekretarisnya ini bisa memiliki ekspresi yang lebih terlihat seperti seorang anak kecil dibandingkan umurnya yang sebenarnya. Kau lucu, Gea. Daddy, aku senang. Teriakan itu naik satu oktav dari nada bicaranya yang seperti biasa. Gea sudah sampai di kamar hotelnya. Gadis itu langsung merebahkan tubuh dengan perasaan gembira. Hatinya sungguh berbunga-bunga setelah kembali mengingat perjalanannya bersama Gabriel hari ini. Semua terasa sederhana, namun itu benar-benar menjadi kenangan yang membuat Gea tersenyum lebar hingga tidak kuat untuk menahan teriakannya. Gea mengambil ponsel di atas meja nakasnya, mengecek galeri yang dapat membuat hatinya kembali bergetar. Astaga, kenapa aku senang sekali sih? Wahai diriku, jangan terlalu percaya diri dulu. Dia mengajakmu jalan karena rasa terima kasihnya, kau tahu? Senyum kembali terukir di bibirnya. Tapi dia benar-benar terasa berbeda hari ini. Ia mengingat saat dimana Gabriel dengan segala kebaikan hatinya menawarkan untuk memfoto Gea di sebuah papan jalanan yang melukiskan salah satu superhero yang sejujurnya juga Gea tidak tahu siapa namanya. Dan lihatlah hasilnya, sungguh menciptakan foto yang cantik dan indah dipandang. Pagi sudah menyapa, matahari pun sudah menunjukkan batang hidungnya. Ini hari ketiga di Singapura dan dilihat dari jadwalnya hanya tersisa beberapa pertemuan lagi hingga terbereskan semua. Gabriel mengambil ponselnya yang tergeletak di atas nakas, mencari nomor sekretarisnya saat tiba-tiba suatu ingatan muncul di otaknya. Tangannya segera mengetik beberapa kata yang ditujukan untuk Gea di sana. Sekretaris Gea. Gea, ke kamarku sekarang, ada yang perlu aku bahas padamu. Setelah itu pandangannya beralih pada koper yang berada tepat di kaki ranjang. Gabriel berjalan mendekat lalu segera membukanya, mencari beberapa pakaian yang sekiranya pantas untuk dipakai saat bepergian. Pertemuan dengan Triton Crop yang dipimpin oleh Roberto ada di pukul 7 malam. Jadi masih ada beberapa jam untuknya berjalan-jalan sebentar, lama pun tidak masalah. Namun di tengah kegiatannya itu, manik hitam tajamnya menangkap sebuah diari berwarna ungu menyelip pada tumpukan bajunya. Gabriel mengambilnya, kemudian memandang dengan bingung. Diari itu terkunci, ada gembok di bagian depannya. Kenapa ada buku semacam ini di koperku? Apa milik wanita itu? Tapi tidak mungkin juga. Bahkan sudah beberapa hari dia tidak menemuiku. Gabriel mengedikkan bahunya, kemudian melempar diari tersebut ke atas ranjang. Tidak mau memusingkan hal-hal di luar konteks bisnis dan kehidupannya. Itulah Gabriel. Setelah itu pandangannya kembali beralih pada koper beserta isinya, melanjutkan kegiatan yang tertunda tadi diiringi dengan suara dentingan ponsel, menandakan sebuah pesan masuk di sana. Tapi Gabriel tidak memperdulikannya dan memilih untuk tetap melanjutkan kegiatan mencari pakaiannya itu. Lalu pilihannya jatuh pada sebuah sweater abu-abu favoritnya yang bahkan Gabriel tidak tahu akan berada di dalam koper. Dengan senyum mengembang diambilnya sweater tersebut. Tidak salah aku memilih Gea untuk menyiapkan segala keperluanku. Oke, kuakui kinerjanya cukup membuatku puas. Gabriel mengangguk-angguk puas, lalu mulai melangkahkan kaki menuju meja nakas untuk mengambil beberapa berkas yang harus kembali dia cek. Ting tong. Baru beberapa detik Gabriel mengempaskan bokongnya pada ranjang empuk di sana. Suara bel seolah memanggil dirinya untuk segera datang. Dan Gabriel tahu itu pasti sekretarisnya.
Gabriel kembali meletakkan berkas-berkasnya di atas meja nakas dan segera berjalan menuju pintu. Tapi Madiknya kembali menangkap diari yang masih tergeletak dengan seenaknya di ranjang. Matanya memicing setelah menyadari ada suatu hal yang dia tangkap. Sebuah tulisan di depan cover buku itu. Tulisan berukuran sedikit besar namun samar. Tampak seperti tidak terlihat saat Gabriel pertama kali mengeceknya. Tetapi untuk kedua kalinya tulisan itu tampak lebih jelas berkat minimnya pencahayaan. Ting tong, bel kembali berbunyi dan dengan itu Gabriel mengalihkan pandangannya. Menggeleng pelan berusaha untuk mengesampingkan rasa penasarannya lebih dulu. Ada hal penting lainnya yang harus dibahas bersama sang sekretaris. Gabriel melanjutkan langkahnya menuju pintu utama, kemudian menarik kart yang masih menempel pada sistem penginput di sana. Lalu pintu terbuka, menampakkan wajah sumringah seorang Gea. Gea di sana dengan sweater abu-abu berjaring tengah mendekap buku beserta penanya. Masuklah. Mereka berjalan berdampingan dengan suasana hening dan dingin. Ya, selalu seperti ini yang Gea rasakan semenjak menjadi sekretaris Gabriel. Kau tunggu di sini. Aku akan mengambil beberapa berkas di kamar. Gabriel menunjuk ke arah sofa sementara dirinya sendiri segera berbelok ke arah kanan. Sepeninggalannya Gabriel, Gea segera duduk di sofa peach itu dengan tenang. Dan sedetik kemudian denting ponselnya terdengar dari dalam saku celana. Pesan dari ayahnya. Dedi, minggu depan kau harus datang sayang. Jangan sampai lupa itu. Gea mengerjapkan mata cepat saat merasakan jantungnya berdegup kencang. Pesan dari ayahnya itulah yang sejak kemarin ditunggu dengan perasaan tidak sabar sekaligus senang tanpa memikirkan realita yang akan dia dapat nanti. Tapi sekarang, membaca pesan tersebut sembari membayangkan bagaimana situasi di sana benar-benar membuat Gea merasa gugup dan takut. Gea mendiamkannya. Belum ada niatan untuk membalas pesan yang sang ayah berikan. Jujur, semakin kesini Gea merasa tidak yakin dengan kearoganan pria itu. Di tengah lamunannya, Gabriel kembali dengan membawa berkas yang dia katakan tadi serta sebuah MacBook di tangannya. Pria itu berjalan menuju sofa dengan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat Gea yang terdiam dengan tatapan kosong. Gea, Gea tersadar menoleh pada bosnya yang sudah terduduk di sampingnya. Kau kenapa? Tidak ada apa-apa pak. Aku hanya sedang memikirkan beberapa jadwal pertemuan bapak. Gabriel kembali menoleh dan memandang Gea bingung di tengah kegiatan menyalakan laptopnya itu. Memangnya kenapa dengan jadwal pertemuanku? Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Ditunggu terus ya episode selanjutnya, jangan kemana-mana, see you next time, bye-bye.